Halo semua, di video sebelumnya kita telah membahas 4 warning pacaran yang tidak sehat. Tapi mungkin ada di antara kita yang sedang pacaran, sudah ada warningnya dan kita mungkin bingung apakah kita putus atau terus. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa hal dasar untuk dijadikan pertimbangan apakah kita akan putus atau terus dalam relasi pacaran. Makanya kita akan simak sama-sama 6 pertimbangan putus atau terus dalam pacaran. Yang pertama adalah kepribadiannya. Kita perlu melihat apakah dia adalah orang yang matang secara pribadi. Apakah dia dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam hidupnya dengan baik dan juga dengan bijak. Apakah dia dapat bergaul dengan orang lain dan dapat menghormati orang lain, terutama orang tuanya? Atau justru dia seorang yang memiliki kecenderungan masalah kepribadian. Misalnya dia seorang yang posesif, suka mengatur, tidak memperbolehkan kita berteman dengan orang lain, dan sangat mengekang kita dalam berbagai hal. Atau apakah dia juga seorang yang penuh dengan prasangka, misalnya curiga terus, paranoid. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah dia seorang yang keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi orangnya maunya menang sendiri. Nah, selain itu kita juga perlu mempertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kecenderungan narsis yang ditandai dengan egois banget, hanya pengen diperhatikan dan disanjung tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Kalaupun peduli dengan orang lain, itu pun untuk kepentingan dirinya. Nah, juga satu hal yang sangat penting, kita perlu tahu apakah dia punya kecenderungan antisosial. Antisosial yang dimaksud di sini bukan dia nggak bisa bergaul ya, bukan seperti itu. Jadi antisosial di sini yang dimaksud adalah dia seorang yang manipulatif, kelihatan orang yang baik-baik, tapi sebenarnya dia itu tidak punya hati nurani. Ketika berbuat jahat atau berbuat salah, dia nggak ada rasa bersalah dan dia merasa baik-baik aja. Jadi ini bahaya banget ya. Nah, pertimbangan kedua yaitu temperamennya. Kita perlu melihat apakah dia orang yang dapat menerima dan memberi kasih secara sehat. Dan dia itu bisa menempatkan diri nggak dalam lingkungan yang baru, bahkan sanggup membina hubungan komunikasi yang baik nggak dengan orang lain. Kemudian yang penting juga yaitu melihat apakah emosinya cukup stabil atau dia adalah seorang yang agresif. Jadi kalau misalnya dia itu mempunyai emosi yang tidak stabil dan juga agresif, kalau marah itu tidak terkontrol, nah ini adalah satu tanda kalau dia tidak mempunyai temperamen yang baik. Pertimbangan yang ketiga adalah kita bisa melihat tanggung jawabnya. Kita bisa melihat apakah dia itu secara konsisten dapat menunjukkan tanggung jawabnya, baik dalam bidang studi. Misalnya yang lagi sekolah, apakah dia benar-benar sungguh-sungguh belajar, ataukah justru dia itu sering bolos, tidak mau belajar, malah tawuran ya. Nah, kita juga perlu melihat pekerjaannya. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab ketika bekerja? Ataukah justru dia kerjanya sembarangan, sering diprotes sama bos, dan dia itu juga tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri. Selain itu juga kita bisa melihat apakah dia punya tanggung jawab dalam hal keuangan. Apakah dia seorang yang berhikmat di dalam mengatur keuangan? Ataukah justru dia benar-benar boros banget, beli baju terus, beli gadget terus, dan lain sebagainya. Bahkan banyak hutang di sana-sini. Nah, ini memperlihatkan dia tidak bertanggung jawab untuk keuangan. Selain itu, kita juga perlu melihat dia tanggung jawab nggak di dalam hal seks. Misalnya dia bisa menjaga diri ketika pacaran, tidak melakukan seks bebas, ataupun menghargai pasangan dengan tidak melakukan seks di luar nikah, dan sebagainya. Kita bisa melihat apakah orang ini benar-benar bertanggung jawab dalam hidupnya atau tidak. Yang keempat, kita perlu mempertimbangkan bagaimana relasinya. Kita perlu melihat apakah dia bisa mengkomunikasikan emosinya dengan baik, ataukah justru dia mengkomunikasikan emosinya secara tidak baik, atau dia diam aja kalau marah, tidak pernah mau berbicara ketika mengalami konflik. Nah, perlu dilihat juga apakah kalian mempunyai percakapan yang dalam. Jadi kadang-kadang orang yang pacaran seringkali berbicara percakapan yang sebenarnya biasa-biasa aja, tidak dalam, tidak mengkomunikasikan perasaannya dan lain-lain. Nah, masalah relasi ini juga bisa ditandai dengan dating incompatibility. Misalnya mereka adalah pasangan yang sebenarnya tidak balance atau tidak seimbang. Jadi ada salah satu yang terus-menerus toleransi. Jadi misalnya pasangan kasar pun dia merasa tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang pasangan yang seperti ini karena mempunyai Savior Syndrome,
Jadi dia merasa ingin mengubah pasangannya, atau merasa dia nanti gak apa-apa lah, pasti bisa berubah kalau udah nikah, dan berharap dialah yang bisa mengubah pasangannya. Padahal kalau pasangan yang bermasalah seperti ini biasanya itu tidak akan berubah, bahkan ketika menikah mereka bisa lebih buruk lagi. Nah, relasi yang tidak seimbang ini juga biasanya bisa disebabkan oleh takut kehilangan. Ini biasanya terjadi karena langsung masuk ke dalam deep relationship. Jadi komitmen itu hanya pada sepihak saja, padahal tahu pasangan tidak memberikan komitmen atau tidak mau terikat, selalu mengulur waktu. Tapi karena dirinya takut kehilangan, makanya dia terus-menerus berkomitmen pada orang yang sebenarnya tidak mau berkomitmen pada dia. Nah, ini perlu disadari. Jika terjadi hal seperti ini memperlihatkan bahwa relasi kalian itu sudah tidak baik dan tentunya akan bermasalah untuk kedepannya. Pertimbangan yang kelima itu adalah bagaimana kebiasaannya. Jadi kita perlu melihat apakah pasangan mempunyai kebiasaan yang merugikan atau tidak. Misalnya kebiasaan yang merugikan itu adalah merokok. Apakah dia seorang yang memang perokok berat, ataukah dia seorang yang kecanduan alkohol, ataukah dia seorang workaholic, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seringkali ini bisa merusak hubungan juga. Jadi benar-benar perlu dipertimbangkan dengan baik. Yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan itu adalah imannya. Apakah dia seorang yang percaya Tuhan atau tidak? Apakah kalian agamanya sama atau tidak? Nah, ini juga berhubungan dengan persetujuan orang tua ya. Kadang-kadang agama yang tidak sama, orang tua tidak setuju. Dan perlu disadari bahwa ketika menikah dan juga ketika hidup bersama, agama yang berbeda itu perlu sangat dipertimbangkan karena ini berhubungan dengan kehidupan rohani dan mempengaruhi pandangan-pandangan atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk keputusan putus atau terus. Jadi waktu pacaran harus benar-benar serius ya. Putus atau terus harus benar-benar jelas. Jangan sampai pacaran mengabaikan dan tidak mau mikirin. Setelah menikah baru nyesel dan akhirnya malah mau putus atau cerai. Hal ini tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak. Ketika kita putus waktu pacaran, ya paling sedih aja dalam beberapa waktu, tapi kan masih ada kesempatan untuk mencari yang lain. Sedangkan ketika kita putus atau cerai ketika sudah menikah, itu tentunya banyak merugikan berbagai pihak, baik keluarga ataupun yang nantinya punya anak, itu anaknya akan kasihan banget. Jadi untuk kamu yang masih pacaran, pikirin baik-baik ya. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi tetap perlu berhikmat supaya komitmen pada orang yang tepat. Dan satu lagi, jangan hanya cari orang yang tepat, tapi jadilah juga orang yang tepat untuk orang lain. Oke deh semua, sampai di sini dulu ya video kita pada kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke deh semua, terima kasih telah menonton.